Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerda Dwi Saputra dari lokal SI 2D dan di sini saya mau menjelaskan tentang masa Renaissance dan masa modern. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis akhir pada abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung, Renaissance panjang. Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau, tetapi banyak kejerawaan dewasa ini lebih menyorot aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Landasan intelektual dari Renaissance adalah pemahaman humanismenya yang digali dari konsep humanitas Romawi dan ajaran filsafat Yunani klasik yang kembali diminati orang, misalnya ajaran filsafat Protagoras bahwa manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Pemikiran baru ini mengejawantah di bidang seni rupa, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesastraan. Contoh-contoh awalnya adalah perkembangan perspektif di dalam pembuatan lukisan cat minyak dan dihidupkannya kembali kepandaian membuat beton. Sekalipun penemuan huruf lafaz logam mempercepat penyebarluasan ide-ide sejak akhir abad ke-15. Perubahan-perubahan Renaissance tidaklah seragam di seluruh Eropa. Jejak pertama perubahan Renaissance tampak di Italia seawal-awalnya pada akhir abad ke-13, teristimewa dengan munculnya karya-karya tulis Dante dan karya-karya lukis Giotto. Ada beberapa tokoh besar pada masa Renaissance, yaitu dalam bidang seni dan budaya. Yang pertama ada Albrecht Dürer. Yang kedua ada Desiderius Erasmus. Dan yang selanjutnya ada Donatello. Yang selanjutnya ada Galileo, Hieronymus Bosch, Josquin de Vries, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Sebagai gerak budaya, Renaissance mencangkup pengembangan inovatif di bidang kesastraan Latin maupun bahasa sehari-hari yang diawali dengan dihidupkannya kembali kegiatan belajar mengajar yang berasaskan sumber-sumber pustaka klasik pada abad ke-14. Pengembangan perspektif linear maupun teknik-teknik lain di bidang seni lukis dengan tujuan penghadiran realitas yang lebih alami pada lukisan, serta reformasi pendidikan yang dilakukan berangsur-angsur tetapi menyebarkan luas kemana-mana. Meskipun pada masa Renaissance terjadi revolusi dalam berbagai usaha peningkatan intelektual serta ilmu sosial dan kegiatan perbankan serta akuntansi modern mulai dikenal orang, sepertinya Renaissance lebih dikenal karena pengembangan dan kontribusi artistik dari tokoh-tokoh serba bisa, misalnya Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang mengalami pencetusan istilah manusia Renaissance. Dalam dunia politik, budaya Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi, sedangkan dalam ranah ilmu pengetahuan, gerakan Renaissance membantu meningkatkan tergantungan atau kebutuhan atas hasil pengamatan atau observasi. Selain itu, Renaissance dapat dipandang sebagai upaya intelektual untuk belajar dan meningkatkan bentuk sekuler dan duniawi, baik melalui kebangkitan ide dari zaman dahulu dan melalui pendekatan baru untuk berpikir. Beberapa ahli seperti René Descartes mengurungi Renaissance dalam mendukung inovasi sebelumnya di negara kota Italia pada abad pertengahan tinggi, yang berkombinasi dengan pemerintahan yang responsif, Kristen, dan kelahiran kapitalisme.
Istilah modern muncul bukan tanpa alasan. Kata ini sebetulnya memiliki sejarah yang panjang dan mengemparkan. Muncul sebagai simbol antitesis, perlawanan dan pemberontakan, dan penolakan terhadap apa yang lampau dan tradisional. Karenanya tak heran kalau modern selalu vis a vis tradisional. Dalam sejarah peradaban Yunani dan Arab, abad pertengahan adalah sebagian kelompok yang menyebut diri sendiri sebagai kelompok modern, sebagai simbol resistensi generasi tua yang di dalam tradisi Arab disebut sebagai muakhirun, yang artinya sama dengan modern. Ada beberapa kriteria pemikiran yang bisa disebut modern. Pada umumnya kriteria modern itu adalah apabila ada sesuatu yang baru, lain dengan biasanya, berada dan bukan tertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan tradisi atau adat istiadat, termasuk adat keagamaan, apabila ada gerakan atau dinamika untuk menolak atau meninggalkan hal-hal yang dianggap sebagai masa lalu dan menganut hal-hal yang dianggap baru. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani. Sedikit pengecualian pada Kant atau salah satu tokoh idealisme. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme, dan paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Baiklah, segitu dulu penjelasan saya tentang masa Renaissance dan masa modern. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.